ke sono. Ya. Ya. Ke sono ke depan dah. Nyebrang jalan. Ke sono. Ke Sukarela ke bawah. Ya. Tuh, kita naik. Ntar bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Sama. Tiga banget ya, nggak mau pada berhenti. Iya. Terang dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mama. Tuh, pegang plastik. Tuh, botak kan. Belok ya Pak ya? Ya. Kita naik beca, Pak. Kamu mau naik beca? Iya. Sih. Siapa? Nuhun Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan kebahagiaan, selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman. Ini sarannya, amalan apa sih Bun buat yang lagi hamil, buat moms yang hamil? Katanya amalannya apa aja? Ini menurut Islam ya teman-teman. Oke, di sini aku akan bagi amalannya, ada 8 amalan ya teman-teman. Yang pertama yaitu banyak berdoa dan beristighfar ya. Nah, banyak berdoa dan beristighfar, juga berzikir ya teman-teman. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 35 sampai 36 silahkan dicari ya teman-teman, dibaca. Dan juga doanya ada di Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-38 ya teman-teman, silahkan dibuka dan kemudian juga dibaca, diamalkan ya setelah sholat 5 waktu. Nah, yang artinya ini ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau adalah pendengar permohonan atau doa kami, gitu ya. Dan yang kedua yaitu mengerjakan sholat wajib dan memperbanyak sholat sunnah ya teman-teman. Nah, di sini yang namanya sholat wajib itu sudah tentunya ya sudah kewajiban, dan kemudian memperbanyak sholat sunnah ya teman-teman. Buat yang tadinya misalnya moms yang sholatnya bolong-bolong gitu ya, lebih ditingkatkan lagi agar sholatnya itu 5 waktu ya teman-teman, terus juga tepat waktu, dan juga memperbanyak sholat sunnahnya seperti sholat sunnahnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat hajatnya, dan juga sholat sunnah yang lainnya. Karena terutama gini teman-teman ya, moms yang lagi hamil itu sensitif, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, makanya dengan cara apa sih biar momsnya ini tenang, terus
menyetabilkan gitu ya keseimbangannya agar hatinya itu tenang, yaitu dengan beristighfar ya teman-teman. Sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 222 ya teman-teman. Ya, jangan ada kata seperti ini nih, aku dulu waktu misalnya sebelum hamil atau misalkan masih gadis banyak melakukan dosa misalnya, terus sholatnya juga jarang-jarang, bolong-bolong dan segala macam. Alasannya apakah Allah mengampuni dosa kita? Tentunya Allah mengampuni ya, sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Nah, tobatnya itu seperti apa? Yaitu banyak-banyak beristighfar ya. Dan buat moms juga yang lagi hamil, kalau banyak beristighfar, maka emosinya itu tidak meluap-luap ya. Karena kan memang moms yang lagi hamil itu sensitif ya. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan puasa Senin dan Kamis ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbagai amalan dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan, sedangkan aku sedang berpuasa. Nah, jadi malaikat itu melaporkan gitu amalan-amalan umatnya itu di hari Senin dan Kamis. Dan Rasulullah itu suka gitu kalau kita amalannya ketika dilaporkan oleh malaikat itu kita sedang berpuasa gitu teman-teman. Nah, untuk moms-moms yang lagi hamil ini juga, apalagi untuk doa yang moms lagi hamil ya, itu ribuan malaikat mengaminkan ya teman-teman. Jadi manfaatkan kehamilan kita untuk banyak berdoa ya, dan juga beribadah ya. Nah, selain daripada hadis Rasulullah tadi ya, dalam penelitian kedokteran juga, kalau puasa Senin Kamis itu banyak manfaatnya ya teman-teman, dan itu juga ternyata menyehatkan. Nah, apa saja sih manfaatnya? Yaitu yang pertama, mengurangi peradangan dalam tubuh. Yang kedua, menurunkan gula darah dan tekanan darah ya. Apalagi ibu lagi hamil itu kan jangan sampai darah tinggi ya, kita tuh harus normal ya teman-teman. Dan juga yang ketiga yaitu menurunkan kadar kolesterol. Dan yang keempat, menurunkan faktor risiko untuk hal-hal seperti diabetes, terus penyakit kardiovaskular, terus dan juga beberapa penyakit kanker ya teman-teman. Nah, kemudian apalagi amalannya yang keempat yaitu memperbanyak membaca Al-Quran ya. Misalnya yang tadinya cuman seminggu sekali membaca Al-Qurannya, atau mungkin ada yang sebulan sekali karena misalnya sibuk pekerjaan. Nah, kalau moms yang lagi hamil ini kan tidak terlalu banyak beraktivitas ya teman-teman, harus memperbanyak istirahat gitu. Nah, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran di setiap sehabis sholatnya ya. Nah, apa saja sih Al-Quran yang harus dibaca? Biasanya Al-Quran yang harus dibaca ya sebetulnya apa saja ya? Apa saja ibu hamil itu membaca Al-Quran apa saja ya? Cuman kebanyakan orang-orang membaca Al-Qurannya katanya surat Yusuf dan juga surat Maryam. Apa aja? Yang penting Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Dan kemudian yang kelima yaitu makan dan minum makanan dan minuman yang baik-baik ya teman-teman. Jangan sembarangan gitu makan dan minumnya, yang harus sehat gitu ya makan dan minumnya. Kemudian juga jangan bermalas-malasan, harus mau olahraga ya. Jadi memang kalau moms lagi hamil itu kan kebanyakan kita merasanya itu kan ngantuk gitu ya, terus pengen tidur terus, tapi jangan diikutin ya, gak boleh diikutin malasnya itu. Tapi kita berolahraganya juga berolahraga ibu hamil ya teman-teman, sudah ada ketentuannya dari dokter ya. Kemudian yang ketujuh yaitu menjaga perasaan bahagia. Nah, ibu yang hamil ini harus perasaannya selalu bahagia. Nah, saya udah vlog ya teman-teman, agar perasaan kita itu, namanya kehidupan pasti ada saja dirundung masalah, dirundung kesedihan, agar jangan larut dalam masalah, sudah ada vlognya ya. Kemudian juga agar kita mempunyai perasaan yang selalu senang juga sudah ada vlognya. Oke, silahkan dibaca. Dan kemudian yang kedelapan
Dan yang kedelapan ya, yang terakhir memeriksa kesehatan secara teratur. Nah, sekarang kan memang kalau yang moms lagi hamil itu ya ada bukunya ya teman-teman dari bidan. Nah, itu sudah ada di situ kan jadwal-jadwalnya pemeriksaannya tanggal berapa aja. Jadi sudah ada, udah enak ya teman-teman. Nah, untuk amalannya itu saja yang 8 tadi yang ceritakan ya, hanya itu yang aku juga dapat bertanya dari berbagai sumber, kemudian aku rangkum gitu teman-teman. Oke, itu saja. Terus waktu Kanura hamil ngamalin itu enggak? Ya tentunya kita selalu mencari yang terbaik kan. Kalau kita lagi hamil, kita pingin gitu anak kita tuh normal, selamat, lahirannya juga selamat gitu ya teman-teman, selamat. Terus kita juga ingin selama masa kehamilan kita juga tetap sehat, bahagia gitu tentunya. Amalannya memang. Baiklah, itu aja teman-teman ya untuk vlog hari ini. Terima kasih yang selalu nonton vlognya dari aku, walaupun itu hanya singkat, walaupun itu masih awal ya, aku masih pemula dalam membuat vlog. Terima kasih yang udah selalu nonton. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.